Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa ingin melakukan sosial eksperimen atau bertanya-tanya tentang Hizbus Syaiton kepada orang-orang sekitar. Langsung aja. Jadi begini bang, gue mau nanya, apa sih menurut abang nih kehidupan sehari-hari tentang Hizbus Syaiton? Itu Zaiton, kalau menurut gue sih ada beberapa contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya ketika kita udah denger aja nih, tapi nggak langsung buru-buru sholat. Terus yang kedua menunda-nunda kebaikan, entah dengan alasan nanti saja, nunggu minggu depan, nunggu bulan depan, atau nunggu tahun depan. Oke, makasih bang ya. Pertanyaan kedua nih bang, bagaimana cara kamu untuk melawan Hizbus Syaiton atau sifat setan? Oke, dari permasalahan tadi berarti sekarang ke cara melawannya. Iya. Mungkin yang pertama dengan kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya. Terus yang kedua ada tentunya lingkungan, pergaulan. Insya Allah ketika kita berada di lingkungan yang baik, tepat, itu potensi untuk melawan Hizbus Syaitan sendiri lebih gampang. Oke. Nggak ke bawah. Oke, terima kasih ya Mas Irwan Sama-sama. atas jawabannya. Maaf nih sebelumnya bang, saya mau nanya Yap. tentang Apa tuh, Bang? sifat setan untuk kehidupan sehari-hari itu apa sih contohnya? Sifat setan mungkin dari kalau dari apa sih bang? Berkata-kata kasar dan kotor itu sifat dari setan gitu. Mungkin paling sederhana itu sih bang. Berbicara dan berperilaku arogan. Ya, seperti itu bang. Nah, pertanyaan selanjutnya ya bang, Ya. bagaimana cara abang untuk melawan sifat setan dalam kehidupan sehari-hari? Melawan sifat setan ya pastinya beribadah tepat waktu sih bang. Kita mengingat selalu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat dan kita merenungi bahwasanya kita itu di dunia ini hanya sementara dan kita kekal di akhirat. Mungkin itu. Oke, cukup. Terima kasih bang ya. Ya, terima kasih lagi. Terima kasih lagi. Oke, permisi bang ya. Saya di sini mau nanya, Boleh bang? apa satu kata yang terlintas tentang Hizbus Syaiton atau sifat setan bang? Menurut Satu abang? kata tentang sifat setan. Ya. Tercela bang. Jelek. Oke, pertanyaan kedua, menurut abang contoh paling sederhana Hizbus Syaiton dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Contoh paling sederhana dari sifat setan ya. Iya. Sifat setan paling sederhana menggoda orang untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Bang. Gitu sih. Bang. Good job. Makasih bang Ya, sama-sama. atas jawabannya. Oke, sebelumnya permisi ya bang ya. Saya numpang nanya nih. Untuk pertanyaan pertama, apa sih satu kata yang terlintas saat abang mendengar Hizbus Syaitan atau sifat setan? Yang terlintas mungkin orang mungkar ya, orang yang mungkar. Oke. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara abang untuk melawan sifat setan atau Hizbus Syaitan dalam aktivitas sehari-hari? Cara saya untuk melawan Hizbus Syaitan atau sifat setan itu bisa dengan memilih lingkungan yang mengajak kepada kebaikan. Jadi mulai dari memilih teman seperti itu. Cukup. Terima kasih ya bang ya. Ya, sama-sama. Oke bang. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya tentang Hizbus Syaitan. Bagaimana cara abang untuk melawan sifat Hizbus Syaitan atau sifat setan dalam aktivitas sehari-hari? Mungkin mengingat Allah sebelum melakukan aktivitas, memilih teman yang baik, dan mungkin kalau sedang azan mematikan HP, lalu segera sholat. Pertanyaan kedua bang, apa sih satu kata yang terlintas saat mendengar Hizbus Syaitan atau sifat setan? Hizbus Syaitan mungkin lalai, dosa, tipu daya.
sia-sia. Oke, terima kasih Bang, cukup. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, jawaban mereka itu berbeda-beda. Mungkin kita pernah merasakannya. Tapi apa sebenarnya ibu syaitan itu? Bukan hanya tentang dosa besar, tapi juga tentang kelalaian kecil yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menunda sholat, menunda kebaikan, membuka aib orang lain, menghabiskan waktu di sosial media, dan membuat kita lupa berzikir. Hal yang sederhana hizbus syaiton yaitu menjaga niat sebelum beraktivitas, menjaga lisan dan pandangan, mengingat Allah dan berzikir saat hati mulai lalai. Karena kita tidak ingin menjadi bagian dari hizbus syaiton, tapi menjadi bagian dari orang-orang yang Allah cintai. Semoga setelah menonton video ini kita semua bisa lebih berhati-hati dalam setiap langkah atau mengambil keputusan dan menjadi setiap aktivitas sebagai ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.